Pembelajaran bersama ini yaitu semuanya di sektornya ada di kita nih, di guru-guru PAI, yaitu tentang masalah kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadan. Dan kemudian ini kebetulan ada K3S-nya, saya yakin para kepala-kepala sekolah di Pademangan Timur ini sudah diberikan informasi terkait masalah pembelajaran di bulan suci Ramadan, karena di dalam surat edaran itu berbeda sedikit dengan yang ada di dalam kalender pendidikan yang sudah kita terima di awal tahun pelajaran kemarin. Bedanya yang satu hari, tanggal 26 besok, 26 Februari ini di dalam surat edaran itu kita masih masuk. 27 juga masih masuk. Kalau di dalam surat edaran, di dalam kalender pendidikan. Sementara di dalam kalender di dalam surat edaran 3 menteri tersebut itu kita mulai libur atau belajar di rumah secara online mandiri. Itu dimulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 bulan Maret. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 itu kita belajar seperti biasa. Hanya saja mungkin jam alokasi waktunya per jam pelajarannya yang dikurangi. Kalau biasanya mungkin SD 35 menit, itu dikondisikan nanti bisa menjadi 30 atau 25 menit. Monggo silakan. Itu dilihat nanti di bukunya. Dan kemudian untuk libur di hari raya Idul Fitri juga hampir sama dengan kalender pendidikan. Ini monggo silakan nanti dilihat di surat edaran itu, diklik aja di Google surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini jangan sampai nanti kita selaku leading sector kaitan dengan masalah pembelajaran di bulan suci Ramadan itu tidak paham dan tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan juga kaitan dengan masalah kemarin di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Februari. Ini teman-teman sedang atau proses pendaftaran PPG. Ini saya mau tanya dulu deh, walaupun mungkin barangkali tidak lengkap. Apakah teman-teman yang ada yang sudah selesai atau lulus PPG? Sudah Pak, ada. Ada, coba saya minta satu yang lulus PPG ya? Iya. Dan sudah menerima sertifikat TPG-nya? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Komar udah? Udah. Terus Bapak? Belum. Kemudian yang kedua, ini berjenjang dulu nih saya tanya. Yang kedua, yang sudah lulus pretest. Tes. Yang sudah lulus pretest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian yang belum pretest. Nah ini tentunya masih baru. Nah sekarang saya tanya dulu nih, yang belum lulus pretest atau yang belum mengikuti pretest, karena memang dari 2024 bahkan 2023 tidak ada pretest. Terakhir 2022 ya Bang. Betul. Yang baru 11, yang baru 11. 23 ya terakhir. Baru 11 sampai. Nah kemudian siapa yang namanya sudah yang baru tadi belum lulus pretest ini, saya tanya dulu, siaganya aktif nggak? Aktif Pak. Hah? Nah, ini karena nanti biar pengelompokannya agak beda sedikit nih Pak. Yang pertama yaitu nih teman-teman, ini tapi jangan keburu dulu nih yang udah lulus pretest dengan yang belum lulus pretest. Karena guru PAI ini untuk tahun sekarang ini naik daun. Kenapa saya katakan naik daun? Itu
bagaikan membeli kucing dalam karung. Mau udah lulus pretest kek, mau belum, disuruh daftar BPG Pak. Tapi syaratnya cuma sedikit, yaitu syaratnya harus aktif siaganya. Nah kalau siaganya nggak aktif, ini yang jadi masalah. Ini saya mau cerita sedikit dulu nih. Di awal saya masuk ke PAIS, awalnya saya memang pegang di madrasah Pak. Ini sama dengan Pak Teguh. Kalau di madrasah namanya KKM. Kalau Pak Teguh kan K3S. Saya ketua KKM. Kelompok kerja kepala madrasah. Se-DKI Jakarta, bukan se-Jakarta Utara lagi. Se-Jakarta. Nah, itu sekarang ini untuk yang madrasah, guru-guru madrasah itu untuk daftar PPG-nya harus lulus dulu pretestnya. Tetapi untuk PAI, makanya saya bilang tadi naik daun nih. Untuk PAI dia mau udah pretest mau belum daftar. Alhamdulillah. Makanya kemarin itu, ini sebetulnya kemarin juga ada yang protes. Kebetulan masuk ke ruangan saya, Pak Ji, kesian Pak Maskur. Itu sampai akri udah kayak orang mau berobat. Emang nggak bisa dibagi, ini aplikasinya ke teman-teman yang lain. Kebetulan saya punya 5 staff. Emang nggak bisa dibagi ke yang lain. Saya bilang yang namanya akun. Apalagi akun ini adalah digunakan untuk perpam. Itu nggak bisa dibagi-bagi ke yang lain. Uang ini satu orang aja. Ini mohon maaf banyak sekali kemarin yang tertolak. Tertolaknya di mana? Ya mohon maaf guru-guru karena saking gironya, saking semangatnya disuruh ngupload ijazah yang diupload itu akte 4 Pak. Enggak baca. Lah kan beda akte 4 dengan ijazah. Ya. Yang kedua, ada juga disuruh ngupload ijazah. Fotokopiannya yang diupload emang ada legalisirnya di atas. Tulisannya dia legalisir sesuai dengan aslinya. Lah tapi itu kan bukan ijazah fotokopian, nggak bisa ditolak. Yang seperti itu ditolak. Dan yang lebih parahnya lagi, saking gironya, udah dapat tanda tangan kepala sekolahnya, kan ada surat izin dari kepala sekolah. Udah dapat tanda tangan kepala sekolah, enggak disepel Pak. Saking semangatnya itu. Ya, itulah liku-liku ya, yang namanya pendaftaran PPG. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bunyamin kaitan dengan masalah PPG ini adalah pintu gerbang bahwa Bapak dan Ibu menunjukkan adalah guru yang profesional. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sebelum saya masuk ke PAIS, waktu saya masuk awal-awal itu memang agak sedikit aneh juga saya melihat miris banget di PPG PAIS itu. Mirisnya kenapa? Pelaksanaan itu guru yang sudah lulus pretest tahun 2024 awal kemarin itu sudah mencapai di angka 2.415 guru yang belum dipanggil. Dari panggil Allah ya bukan? Maksudnya yang belum dipanggil untuk PPG. Dan kemudian saya selidiki, saya bilang kok sampai banyak anak. Biasanya kalau yang di Kemenang, di Penman itu tahun ini dia ikut pretest dan lulus, tahun berikutnya langsung dipanggil PPG. Lah ini kok 2.400 numpuk anak. Ternyata waktu ada rapat koordinasi dengan Kanwil, ternyata ini Kementerian Agama yang dalam hal ini membidangi guru PAIS, guru pendidikan
pendidikan agama Islam yang di sekolah umum hanya mendapatkan datang PPG hanya 100 orang per tahun, Pak. Kan miris banget, Pak. Kalau 100 orang 2.400, 24 tahun lah keburu pada pensiun. Nah akhirnya di situ di dalam rapat koordinasi ada beberapa masukan. Emang ini duitnya dari mana? Gitu. Kalau memang uang PPG-nya ini pada saat itu anggaran PPG-nya itu dari Kementerian Agama, ayo kita anggarin, kita minta anggarannya. Ternyata anggarannya itu, mohon maaf Pak, anggarannya itu adalah dari dinas. Dari dinas diserahkan ke LPTK. Anggapannya dinas ini mah cuma dikasih sedikit doang karena banyak itu ada di Kementerian Agama. Nah kalau yang dari Kementerian Agama itu untuk guru-guru madrasah. Nah dari sini akhirnya kita terobos Pak ke BKD. Nah dari BKD emang anggarannya dari sini? Iya, kita dikasihnya cuma 100. Dari 2.415 kalau dikasih 100 berapa kapan dipanggilnya PPG? Nah akhirnya dari situ dari BKD paham dan tahu. Nah akhirnya pada saat itu kita dikasih rencananya sampai di angka 800 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kemudian setelah dihitung itu karena anggaran untuk satu keamanan PPG itu angkanya per orang 5 juta rupiah awalnya. Memang uangnya nggak diserahkan ke Kementerian Agama, itu nanti 5 juta kali sekian orang ini diserahkan ke LPTK atau perguruan tinggi yang mempunyai lisensi untuk melaksanakan PPG. Nah dari situ alhamdulillah tawar menawar kita terakhir dapat di angka 500 orang. Alhamdulillah. Nah mendingan itu kalau 2.415 naik 500 orang, makanya ngembang lagi tuh yang tadinya 2.415 menjadi 2.645 yang sudah lulus pretest. Nah, dari situ pemerintahan yang sekarang ini kan baru nih, kementerian kita. Alhamdulillahnya kenapa Bapak dan Ibu mau sudah pretest mau belum pretest itu dipanggil semua. Karena satu, anggaran untuk biaya ya, anggaran untuk biaya PPG per kepala atau per orang yang tadinya 5 juta menjadi 800.000. Alhamdulillah. Dan waktunya juga Bapak dan Ibu nanti akan dikurangi hanya 40 hari. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan sampai 4 bulan ya dia. Saya 6 bulan Pak. Hah? Saya pertama 6 bulan. 6 bulan, waduh. 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Bentar lagi lahiran Pak. Berapa bulan Pak? 6 bulan. Oh. Bulan ya. Semangat Pak. Nah, dari sini ingin saya sampaikan kronologisnya bahwa kaitan dengan masalah PPG itu anggarannya dari Pemda yang diserahkan kepada LPTK, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu lulus dan memperoleh sertifikat, ini ingetin nih yang belum, artinya yang belum PPG. Nanti setelah Bapak dan Ibu mempunyai sertifikat, itu tolong diberikan kepada kami. Minimal fotokopiannya yang sudah dilegalisir. Karena itu menjadi data kami untuk kami usulkan menjadi penerima TPG. Kalau jangan didiamin aja, apalagi dikasih, ya mohon maaf, itu bisa diagunin sertifikat itu. Jangan diagunin, karena Bapak dan Ibu belum terima dananya. Nah, kemudian dana
Ini nanti setelah mendapatkan sertifikat itu diserahkan kepada kami fotokopiannya. Andaikan Bapak dan Ibu misalkan lulus sertifikasinya di bulan Oktober ke Desember ke di 2025 ini, maka per 1 Januari Bapak dan Ibu sudah berhak untuk menerima PPG. Alhamdulillah tuh. Dan kemudian baru nanti setelah sertifikatnya itu terima, yang akan membayarkan TPG-nya atau tunjangan profesi gurunya adalah kami dari Kementerian Agama. Kalau Bapak dan Ibu nanti PNS atau P3K, maka akan dibayarkannya di Dipa Kementerian Agama Kota. Kemudian kalau Bapak dan Ibu terbalik. Benar ya Bapak Sekalian? Kalau Bapak dan Ibu PNS, baik PNS Dinas maupun PNS Kementerian Agama, itu setelah mendapatkan sertifikat itu akan dibayarkannya oleh Kementerian Agama. Begitu alurnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu honorer atau sudah memperoleh invasi, maka Bapak dan Ibu nanti akan kami usulkan pembayarannya itu di Dipa Kanwil. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira seperti itu alurnya. Jadi nanti kurang lebih sekitar tanggal 17 atau tanggal berapa Pak Maskur itu nanti ada Bapak dan Ibu nanti ada daftar ulang. Iya, ada verifikasi ulang. Kemudian nanti ada, sebentar saya baca dulu, takut agak salah. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, alurnya itu Lapor diri lah. 17. Bukan. tanggal 1 sampai dengan 1 Februari, tanggal 10 Februari ini admin kota dan kanwil sedang memverifikasi Kasih berkas. pendaftaran Bapak dan Ibu kemarin. 11 sampai 16 Februari ini pengolahan data serta piloting calon peserta ke LPTK. Bapak dan Ibu nanti masukkan ke dalam gelombang berapa, angkatan berapa, dan kemudian 17 Februari nanti baru pengumuman hasil seleksi administrasi. 17 sampai 28 ini calon PPG Darjang lapor diri ke LPTK. Ini jangan sampai nggak lapor diri. Kemudian 1 sampai dengan 2 Maret mulai pelaksanaan PPG angkatan 1. Nah, pembelajaran PPG ini nanti dilaksanakan tanggal 3 Maret sampai 22 April. Nah, ini kira-kira ya kurang lebih sekitar 50 harian. Nggak seperti Pak Kiai ya, 6 hari. Kalau 6 hari 6 bulan. 6 bulan Masya Allah, tua di jalanan. Nah, saya tempo hari, saya juga sama dengan Bapak dan Ibu, dulu pernah jadi guru. Itu di tahun 2008 saya, kalau dulu itu ada 2, nggak ada tes. Yang ada adalah PLPG, Portofolio. kemudian portofolio. Karena portofolio saya kurang, akhirnya suruh ikut PLPG. Nah, PLPG-nya itu sampai 9 hari. 9 hari dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Dan kemudian alhamdulillah selesai dan sudah dapat sertifikat. Tahun berikutnya di Januari itu sudah bisa dibayarkan. Dan pada saat itu saya di Januari itu belum terima, tapi ada rapelnya. Jadi memang itu kewajiban negara kepada kita selaku profesi seorang guru. Dan kemudian kalau memang itu belum dibayarkan, sementara di teknisnya 1 Januari itu sudah mulai dibayarkan, itu
Insya Allah nanti akan dibayarkan secara lapen. Lalu lumayan juga Pak. Lumayannya dari mana? Karena memang saya dapat waktu itu udah masuk di bulan Juli atau Agustus, 6 bulan terima. Ya lumayan dapat motor PJE kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian hari ini juga ingin kami berpesan atau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon kiranya teman-teman tolong kaitan dengan masalah PPG ini, karena tadi disampaikan oleh Pak Bunyamin, ini adalah gerbang kita yang menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang guru yang profesional, termasuk di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan yang akan kita terima. Nah ini mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian diopeni apa yang kami sampaikan itu betul-betul diopeni. Jangan seperti kayak kemarin pada saat pendaftaran. Ini sebetulnya yang pendaftaran kemarin itu nggak perlu datang ke nggak perlu datang ke ruangan Pak SD Kemenang sana. Bapak dan Ibu bisa ngerjain sendiri. Ternyata ngerjain sendiri banyak bingungnya. Bingungnya kenapa? Ada yang siaganya password akunnya lupa. Kemudian ada yang siaganya nggak aktif-aktif. Bahkan jujur saya sampaikan nih, kemarin ada yang status saya paling demen banget kalau melihat status teman-teman. Statusnya itu bunyinya udah 20 tahun lebih. Gak sakit, baca cakep. Alhamdulillah 20 tahun lebih baru ini didaftarin PPG. Bahasa alhamdulillah sih bagus. Tapi baru didaftarinnya itu tonjokan buat saya. Setelah saya selidiki, ternyata mohon maaf, yang bersangkutan siaganya nggak pernah di-upgrade dan nggak pernah disentuh-sentuh, nggak pernah dibuka-buka. Mungkin jadwalnya juga nggak dimasukin. Kayak begini masalah dewe. Aku udah dari kemarin-kemarin udah dipanggil.